video kali ini kami akan melakukan sebuah praktikum yang berjudul Hukum Faraday. Perkenalkan, dari samping paling pojok kanan. Perkenalkan, nama saya Fadila Rizia dengan NIM 04301422 041. Perkenalkan, nama saya Ahli Zeniakan dengan NIM 430422042. Perkenalkan, nama saya Nusa Akmal dengan NIM 43014222043. Perkenalkan, saya Nurul Oktaviani dengan NIM 43014222052. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Sasono dengan NIM 43014222053. Baik, setelah kita perkenalan, kita langsung saja ke praktikumnya. Baik, alat yang digunakan itu ada lilitan kawat, ada yang 500 lilitan, kemudian ada yang 150 lilitan, kemudian ada magnet batang, warna merah sebagai kutub utara dan warna biru sebagai kutub selatan. Kemudian ada kabel penjepit yang akan dihubungkan dengan alat yang utama ini, yaitu galvanometer yang berkapasitas 300 mikroampere. Baik, setelah memperkenalkan alat dan bahan yang digunakan, selanjutnya kita memulai percobaan yang pertama, yaitu pertama ambil kawat penghubung, selanjutnya taruh yang pertama kutub negatif pada galvanometer dengan lilitannya. Kita menggunakan lilitan sebesar 150 lilitan. Kedua, dengan kabel penghubung yang kedua dengan kutub positif dihubungkan dengan lilitan yang berjumlah sama, yaitu 150 lilitan. Pertama, kita menggunakan magnet yang berwarna merah, yaitu kutub utara dengan perlakuan yang sangat lambat. Coba diperhatikan pada galvanometernya. Sudah terlihat apabila magnet digerakkan pada kumparan dengan sangat lambat atau dengan lambat, terjadi geraknya lambat juga pada galvanometernya. Selanjutnya kita ubah ke kutub selatan dengan perlakuan yang lambat juga. Sudah terlihat juga apabila kutub selatan digerakkan dengan lambat, maka pada galvanometer geraknya pun menjadi lambat juga. Setelah diperlakukan dengan secara lambat, maka kita akan perlakuan dengan secara cepat. Pertama, kita menggunakan kutub utara. Pada galvanometer, apabila digerakkan dengan perlakuan cepat, maka galvanometer pun akan bergerak dengan cepat juga. Selanjutnya, apabila di kutub selatan, bila diperlakukan dengan secara cepat, maka akan berlaku dengan kecepatan yang sama, yaitu dengan kecepatan yang Baik, untuk selanjutnya kita hubungkan galvanometer pada 500 lilitan kawat. Dilepas dulu. Lalu kita masukin ke lubang dengan kumparan 500 lilitan. Diperhatikan pada skala pada galvanometernya. Yang pertama, menggunakan kutub utara yang berwarna merah dengan perlakuan yang lambat. Bisa diperhatikan pada skala pada galvanometernya. Jadi pada perlakuan lambat
skala pada galvanometernya juga akan menunjukkan lambat. Sekarang menggunakan perlakuan yang cepat pada kutub yang sama yaitu utara. Bisa terlihat bahwa dengan perlakuan yang cepat menunjukkan skala pada galvanometernya juga cepat. Selanjutnya kita menggunakan kutub selatan yang berwarna biru dengan perlakuan yang lambat. Dengan perlakuan yang lambat, terlihat dengan perlakuan yang lambat di kutub selatan juga menunjukkan skala pada galvanometernya lambat juga. Dengan perlakuan cepat kita lihat bahwa pada skala galvanometernya dengan perlakuan cepat itu menunjukkan cepat juga. Dari praktek yang sudah dilakukan tadi, bisa kita taruh di tabel buat datanya, buat analisis datanya. Pertama ada jumlah lilitan, seperti yang sudah dikatakan tadi ada 2 lilitan. Yang pertama itu 150 sama 500 lilitan. Untuk yang 150 lilitan ada 4 variabel, yang 2 diantaranya itu utara dan 2 diantaranya itu selatan. Nah, untuk yang utara ada 2 perlakuan juga yaitu cepat sama lambat. Nah, ketika yang ujung magnetnya itu utara dimasukkan dengan kecepatannya yang cepat, arah simpangannya itu ke kanan. Dengan skalanya yaitu 90 mikroampere. Terus yang untuk perlakuan dengan kecepatan yang lambat itu juga ke kanan. Tapi skalanya lebih kecil dari yang secara cepat tadi, yaitu cuma 25 mikroampere. Selanjutnya untuk yang selatan dengan kecepatan masuknya yang cepat, untuk yang selatan itu arah simpangannya ke kiri. Bisa dilihat di video sebelumnya, di praktek tadi itu kan simpangannya ke kiri. Nah, itu berarti yang selatan, pas selatan tadi. Itu skalanya ada 100 mikroampere. 110. Ini yang di bawahnya ya, ini yang 110 ampere. Maaf teman-teman. Untuk yang selanjutnya yaitu arah ujung magnet dengan kecepatan masuk dari selatan dengan kecepatan yang lambat itu juga ke kiri. Dan skalanya itu 100 mikroampere. Mungkin dari skala yang ini sama sini tuh selisihnya nggak jauh berbeda ya. Itu karena tadi saat praktek kemungkinan praktikan itu terlalu cepat memasukkannya. Jadi perbedaan skalanya tidak terlalu besar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke 500 lilitan. Sama seperti yang 150 lilitan, yang 500 lilitan itu 2 diantaranya utara dan 2 diantaranya itu selatan. Dengan cepat masuknya itu ada yang cepat sama lambat. Nah, untuk utara itu juga sama kayak yang 150 lilitan, yaitu simpangannya ke kanan. Begitu juga yang lambat, dia juga ke kanan. Nah, yang membedakannya ini skalanya. Untuk yang ke kanan, untuk yang utara tadi, utara dengan cepatnya cepat itu 130 mikroampere, sedangkan yang perlakuan yang lambat itu cuma 40 mikroampere. Sedangkan untuk yang selatan yaitu ke kiri. Entah itu cepat atau lambat, itu kalau yang selatan itu ke kiri. Perbedaannya pada skalanya. Yang cepat itu 270 mikroampere, kalau yang lambat itu 30 mikroampere. Nah, baik, dari percobaan tadi dapat dijelaskan untuk mekanismenya, yaitu untuk menentukan arah arus induksi dengan kaidah tangan kanan. Yang pertama ini, ketika magnet datang dengan kutub utara,
menuju ke arah kumparan pada saat magnet batang utara masuk ke sini. Nah, akan terjadi kutub utara pada lilitan kawat atau solenoida. Nah, di sebelah sini itu ada kutub utara. Sedangkan di sini akan berkutub selatan. Dengan kaidah tangan kanan, kita akan menentukan arah induksi, di mana ibu jari mengarah ke sana, keluar ke sini, keluar menuju kutub utara pada batang. Sedangkan keempat jarinya itu menunjukkan arus dari induksi tersebut. Nah, jari-jari ini mengarah ke bawah, berarti ini arahnya ke bawah. Nah, dari sini maka yang A itu juga ke bawah. Sedangkan pada titik B itu dia ke atas. Maka galvanometernya ini kan ke sini, berarti ke sana. Galvanometer akan menyimpang ke kanan. Seperti itu. Nah, untuk sebaliknya ketika magnet ini ditarik keluar, maka kutub utara pada lilitan kawatan solenoida ini berada di sini. Sedangkan yang selatan itu di sini. Sehingga menggunakan kaidah dari tangan kanan untuk menentukan arah arus induksi pada solenoida ini adalah ibu jari mengarah ke sini. Nah, terus yang jari-jarinya ini menghadap ke atas, jadi seperti ini. Berarti ini arahnya ke atas. Lalu yang pada titik A ini dia ke atas, sedangkan pada titik B dia ke bawah. Ini berarti arus induksinya mengalir dari titik B ke titik A. Maka simpangan galvanometernya ke kiri. Demikian untuk penjelasan mekanisme dari gaya gerak listrik untuk menentukan arah arus induksi yang telah kami praktekkan sebelumnya. Semoga bisa menambah manfaat dari teman-teman semua. Jadi kesimpulan dari video praktek kali ini, yang pertama, arah ujung magnet yang utara akan menghasilkan arah simpangan yang kanan, dan sebaliknya jika arah ujung magnet selatan akan menghasilkan arah simpangan yang ke kiri. Lalu kecepatan masuk magnetnya jika semakin cepat akan menghasilkan skala yang semakin besar. Jika kecepatan masuk magnetnya semakin lambat akan menghasilkan skala yang kecil. Lalu jumlah lilitan juga mempengaruhi dari besarnya skala. Jika jumlah lilitannya 150, maka tidak akan terlalu besar yang dihasilkan oleh skalanya. Jika 500 lilitan akan menghasilkan skala yang besar.